Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Degar Penemuan. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya kita membuat slide presentasi di Jupyter Notebook. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah menginstal Anaconda. Jadi di sini saya akan cek dulu. Saya menggunakan versi Anaconda 2.0.3. Teman-teman bisa gunakan Anaconda versi teman-teman ya. Oke. Dan di sini ketika saya buka di Jupyter Notebooknya, biasanya untuk slide presentasi di sini ada icon ya, icon grafik bar. Tapi di sini belum ada. Mari kita install ekstensinya. Oke, untuk ekstensi yang kita install adalah Rise. Dia adalah Jupyter Slideshow Extension. Jadi untuk melakukan presentasi seperti ini, kita perlu menginstal extension dari Rise ini. Rise ini kepanjangan dari ini ya. Oke, bagaimana cara penginstalannya? Gampang sekali teman-teman. Di sini sudah ada panduan untuk penginstalannya. Nah, di sini ada dua opsi ya untuk penginstalannya. Bisa menggunakan Conda atau bisa menggunakan Pipe. Namun di sini saya akan menggunakan Conda. Teman-teman bisa copy saja. Salin, kemudian masuk ke Anaconda Prom. Oke. Nah, jika telah masuk, kita tinggal pastekan saja dan kita enter. Tunggu prosesnya hingga selesai. Jika memunculkan seperti ini, teman-teman tekan Y kemudian enter. Nah, jika tampilnya down seperti ini, artinya sudah selesai. Maka ketika kita refresh, maka di sini harusnya tampil icon seperti ini. Dan kita bisa menjalankan slideshow. Oke, untuk penggunaan slideshow-nya, kita perlu menampilkan dulu di view ini agar nanti di sini muncul opsi slideshow-nya. Kita masuk ke view, kemudian cell toolbar, dan kita pilih slideshow. Maka di sini akan ada tipe dari slide-nya. Nah, di sini ada slide, subslide, fragment, skip maupun notes. Nanti kita akan bahas sampai skip ini. Untuk yang notes ini tidak akan saya bahas dulu. Oke, di sini kita bisa baca penggunaannya di bagian use. Nah, di sini ada untuk menciptakan slideshow. Kita bisa artikan ini teman-teman untuk penggunaannya. Oke, saya akan langsung demokan saja biar cepat. Yang pertama di sini kita sudah bisa menggunakan tag HTML. Oke, di sini kita bisa menggunakan heading teman-teman. Heading 1 sampai heading 6. Cuman di sini teman-teman bisa gunakan seperti di HTML ya, H1 sampai H6. Namun di sini kita juga bisa menggunakan pagar. Jadi pagar ini pengganti dari H1. Kalau misal H6 berarti pagarnya ada 6. Oke, seperti itu ya, kita gunakan H1. Dan jangan lupa teman-teman, di sini kita gunakan yang markdown. Di sini saya akan tuliskan saja ya. Semisal di sini halaman 1 ya. Halaman 1. Di sini kita bisa pilih yang slide. Jadi kalau slide ini hanya slide biasa gitu. Jadi kalau misal kita jalankan dan di sini akan saya hapus ya. Kalau misal kita jalankan, sorry teman-teman, maka akan tampil seperti ini untuk slide-nya. Ini adalah contoh dari slide. Nah, di sini ada tanda tanya teman-teman. Jika diklik, di sini akan menampilkan beberapa shortcut yang bisa membantu kita, seperti untuk next menggunakan spasi, kemudian previous menggunakan shift. Namun nanti juga akan disediakan di sini arrow ya, ada atas, bawah, kanan, dan kiri. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kita sudah menampilkan penggunaan slide. Kemudian saya akan buat slide baru lagi, dimana kita ganti dulu di sini markdown. Kemudian di sini kita ganti menjadi halaman 2. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa di sini kita support menggunakan tag HTML. Di sini saya akan menggunakan HR.
teman-teman jika telah belajar HTML sudah familiar sekali dengan tag ini. Tag ini digunakan untuk membuat garis. Oke, di sini saya akan berikan sebuah list ya, dimana sering kita gunakan dalam presentasi. Di sini saya akan gunakan unordered list, jadi list yang tanpa ada urutannya. Kita gunakan UL unordered list, kemudian kita buat datanya menggunakan list. Semisal saya buat aja belajar Python, kemudian kita buat tutupnya, tutup li-nya. Di sini saya akan copy paste saja untuk li-nya, dan di sini saya akan ganti menjadi belajar R. Nah, ketika kita jalankan dan saya tekan icon ini, sorry teman-teman, di sini saya lupa menambahkan slide. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Di sini saya mulai dari halaman pertama. Di sini tandanya biru, berarti di halaman pertama kita mulainya. Oke, di sini ada halaman 1 dan di sini ada tombol ke kanan. Artinya kita akan masuk ke slide kedua. Nah, di Jupyter Notebook ini ada yang spesial teman-teman. Jadi kita bisa menampilkan teks presentasi kita sekaligus menampilkan demo atau script secara live gitu ya. Misal di sini saya bisa menampilkan print, misal hello. Ketika kita tekan Ctrl Enter, maka dia akan bisa mengeksekusi program tersebut. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Dikarenakan setelah slide 2 ini di bawahnya ada kode program, dan kode program ini tidak ada slide tipenya. Jadi dia akan include masuk ke halaman kedua. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan penampilan dari kode ini secara bertahap, artinya ketika sudah tampil slide 2 kemudian teman-teman mengklik mouse atau menekan spasi, artinya nanti akan muncul kode ini. Kita akan coba ya. Untuk subslide ini nanti akan saya jelaskan juga. Kita pinclat dulu ke bagian fragment. Jadi ketika kita jalankan teman-teman, halaman 1, halaman 2, nah kodenya tidak tampil ya, tapi teman-teman bisa lihat di bawah sini. Ini nanti berfungsi untuk menampilkan kode program. Kalau semisal teman-teman tadi pilih sebagai fragment, jadi nanti akan tampilannya seperti ini teman-teman. Wah, keren ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan gunakan subslide. Nah, apa sih gunanya subslide ini? Di sini saya pindah ke paling bawah ya, kemudian di bagian tanda plus. Di sini saya akan ganti dulu jadi markdown, dan di sini saya akan buat slide tipenya menjadi subslide. Dan di sini saya akan berikan heading 2 ya. Di sini semisal saya akan berikan sub halaman 2. Kita akan buat HR. Di sini semisal isinya kita akan buat apa ya? Kita akan buat bold. Di sini adalah list apa ya? List belajar data science. Oke, kemudian di sini saya akan kasih tag BR ya, break atau enter. Dan di sini saya akan gunakan list. Ini kita bisa ambil saja. Kita copy. Ini kita jalankan lagi ya. Nah, di sini kita pastekan. Tadi kan UL unordered, berarti nggak diurutkan ya. Sekarang kita gunakan order list atau OL. Jadi nanti akan tampil 1 belajar pemrograman Python, kemudian 2 belajar R. Oke, sekarang kita akan eksekusi. Ini akan saya hapus dulu ya. Nah, oke, sekarang kita akan jalankan halaman pertama. Oke, halaman kedua, kemudian kita akan menampilkan fragmentnya, slideshow seperti ini. Kemudian kita bisa ke bawah lagi, artinya kita akan masuk ke sub halaman 2. Dia akan menampilkan list belajar data science, ada belajar Python dan R. Artinya penggunaan slideshow di Jupyter Notebook ini urut ya. Jadi di sini ada halaman 1,
halaman 2, kemudian jika diatur fragment berarti dia dilihat fragmentnya ikut ke slide yang mana, karena di sini sebelumnya adalah halaman 2 slide-nya, maka fragment ini mengikut ke halaman 2. Kemudian ada sub halaman. Di sini keterangannya adalah sub slide, artinya sub slide ini berada di sub dari slide berapa sih? Di sini di halaman kedua. Jadi teman-teman harus perhatikan di bagian sini ya urutannya. Dan kemudian kita bisa lihat di sini ada untuk slide tadi ya, ada bagian skip. Kita akan gunakan bagian skip. Di sini saya akan masuk di bagian sini ya. Kita buat kode lagi. Di sini saya akan pilih skip. Tentu saja artinya skip berarti kita tidak mengeksekusi dari slide ini. Oke, di sini saya akan gunakan H1 ya. Tapi di sini kita ganti markdown dulu. Jadi di sini kita ganti, misal ini adalah halaman skip. Nah, harusnya halaman skip ini tidak akan dieksekusi. Mari kita coba. Jadi setelah sub halaman kedua selesai deh, tidak ada lanjutan lagi ke halaman skip. Atau biar beda, saya akan kasih lagi di sini menjadi slide. Jadi nanti setelah sub halaman 2 atau setelah slide halaman 2, halaman ini tidak akan dieksekusi, akan langsung ke slide ketiga. Oke, di sini seperti biasa saya akan gunakan markdown dan di sini kita kasih halaman 3. Kita jalankan dulu. Di sini kita akan hapus. Oke, sekarang kita akan eksekusi halaman 1. Oke, aman. Halaman 2. Nah, di sini kita bisa langsung ke halaman 3 ya kalau ke sini. Kalau di sini kita masuk ke fragment atau ke sub slide. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita langsung ke kanan, kita akan masuk ke halaman ketiga. Nah, lihat teman-teman, setelah kita masuk di halaman 2, kemudian kita pilih yang kanan ini, maka kita langsung masuk ke halaman ketiga. Artinya, halaman yang tadi kita buat untuk bagian slide tipenya skip tidak akan dieksekusi. Jadi seperti itu teman-teman untuk penginstalan dan penggunaan dari slideshow dari Rise ini. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Sekian dari saya. Salam edukasi.